Ballon d'Or, gelar tertinggi yang diidamkan setiap pesepak bola di dunia. Trofi yang bukan hanya tentang siapa yang mencetak gol terbanyak, tapi juga tentang siapa yang meninggalkan jejak abadi dalam sejarah sepak bola. Namun di balik kemewahan dan kemegahan penghargaan ini, selalu ada kisah kontroversi yang tak pernah habis untuk diperbincangkan. Setiap tahunnya, para pemain hebat berjuang demi gelar ini, tapi seringkali pilihan pemenangnya menimbulkan perdebatan panas. Apakah pemenang benar-benar yang terbaik? Apakah gol dan prestasi klub sudah cukup? Atau harus ditambah dengan kesuksesan di level internasional? Bagaimana pengaruh media, politik sepak bola, dan faktor subjektif mempengaruhi keputusan? Dari persaingan sengit antara striker hingga duel elegan di lini tengah dan ketangguhan para bek, Ballon d'Or kerap menjadi panggung drama tersendiri. Ada yang merasakan kebahagiaan tak terhingga, namun tidak sedikit pula yang merasa dirugikan dan menyebut hasilnya kontroversial atau bahkan curang. Seperti apa kisah kontroversi Ballon d'Or yang paling panas? Bagaimana drama di balik layar mempengaruhi penentuan gelar pemain terbaik dunia? Mari kita kulik lebih dalam perjalanan penuh liku dan kontroversi yang mengelilingi trofi paling prestisius ini. Sebelumnya, Ballon d'Or adalah penghargaan yang diberikan kepada pemain terbaik yang bermain di Liga Eropa. Dan pada tahun 2007, Ballon d'Or resmi menjadi penghargaan pemain terbaik dunia. Atau setidaknya itulah yang seharusnya terjadi, karena kenyataannya tidak selalu demikian. Jika kita memutar waktu ke tahun 1996, Ronaldo Nazario yang berusia 20 tahun seharusnya menjadi pemenang termuda yang pernah ada. Tetapi Raja Stepover yang memukau itu kehilangan kemenangan hanya dengan 1 poin. Karena Ballon d'Or secara aneh diberikan kepada Matthias Sammer yang bermain di Borussia Dortmund. Sammer adalah pemain gelandang bertahan kelas dunia dengan kemampuannya yang elegan. Tetapi penampilan individunya tidak sebanding dengan keajaiban R9. Dalam kasus ini, pemain Jerman tersebut dianugerahi penghargaan Ballon d'Or karena keberhasilan timnya daripada skill individunya. Pada tahun 95-96, baik di level klub maupun internasional, Sammer memiliki pencapaian yang legendaris. Selama musim domestik, ia bermain 32 kali dan mencatatkan 10 clean sheet untuk Dortmund dan mempertahankan gelar Bundesliga. Sementara itu di level internasional, pemain berusia 29 tahun itu bermain setiap menit di setiap pertandingan, mencetak 2 gol, dan terpilih sebagai pemain terbaik turnamen saat Jerman mengangkat trofi Piala Eropa yang bergengsi. Namun meski cemerlang, hanya sedikit yang meyakini Sammer adalah pemain terbaik di dunia saat itu, melebihi Ronaldo Nazario. Sebab pemain Brazil berusia 20 tahun itu benar-benar tak tertandingi selama musim 95-96. Ia menghancurkan hampir setiap pertahanan yang dihadapinya. Ronaldo kala itu tampil memukau bersama PSV Eindhoven di paruh awal tahun, mencetak gol demi gol dengan kecepatan dan ketajamannya yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Kemudian saat bergabung dengan Barcelona di musim panas 96, ia langsung mencetak 15 gol dalam waktu singkat dan membuat semua orang tercengang. Semua mata tertuju pada bocah berhasil bertubuh kekar ini. Ia dianggap sebagai masa depan sepak bola. Namun, kenyataan berkata lain. Ballon d'Or 1996 jatuh ke tangan Matthias Sammer. Keputusan ini memecah opini publik. Pemilih Ballon d'Or yang kala itu hanya menilai pemain dan lebih mengutamakan dampak pada turnamen besar internasional. Tapi setidaknya Ronaldo akhirnya akan mendapatkan pengakuannya di musim berikutnya. Kita lanjut ke kisah berikutnya tentang David Beckham yang merupakan kebalikan dari cerita Ronaldo. Sebab pada musim itu, David Beckham meraih triple winner bersama Manchester United. Namun akhirnya kalah dari legenda Brazil yaitu Rivaldo. Pemain ajaib Brazil ini menyumbangkan 24 gol dan 16 assist dalam 37 penampilan saat Barcelona menjuarai La Liga. Dan pahlawan baru Barca itu belum berhenti di situ. Pada turnamen Copa America musim panas, ia mencetak 5 gol, termasuk 2 gol dalam kemenangan final 3-0 atas Uruguay. Namun terlepas dari kemenangan Rivaldo di La Liga,
dan Copa America dengan sumbangan 47 gol yang mencengangkan, banyak yang beranggapan bahwa penghargaan ini seharusnya diberikan kepada David Beckham. Dengan umpan-umpan silangnya yang sangat berbahaya dan bola mati yang akurat, pemain Inggris itu adalah instrumen penting bagi kemenangan ikonik United di Liga Champions 1999. Meski penampilannya di Liga Premier sudah melegenda, kemampuan pemain sayap United ini tidak tercermin secara adil dalam statistik. Tanpa kerja kerasnya yang tak kenal lelah dan kehebatannya dalam menciptakan peluang untuk rekannya, mungkin United tidak akan meraih treble saat itu. Sayangnya, ia tidak berhasil mendapatkan Ballon d'Or karena para pemilih tampaknya hanya mendasarkan keputusan mereka pada gol dan assist. Sebab jika mereka menyaksikan penampilan Beckham secara menyeluruh setiap minggunya, mungkin mereka akan berubah pikiran. Namun jika kegagalan Beckham merupakan sebuah tragedi, maka tidak ada kata yang dapat menggambarkan ketidakadilan karena Thierry Henry tidak mendapatkan trofi tersebut pada tahun 2003. Sebab pemenang Ballon d'Or tahun itu, Pavel Nedved, tertinggal jauh di belakang bintang Perancis tersebut secara statistik. Pavel Nedved ditugaskan menggantikan Zinedine Zidane yang legendaris di Juventus. Tetapi gayanya sangat berbeda dengan Zizou. Sementara Zidane bermain dengan keanggunan dan teknik yang tinggi, Pavel Nedved lebih dikenal karena keuletan, stamina, dan tembakan jarak jauhnya. Meski tidak terlalu bersinar, pemain internasional Ceko itu tetap tampil fungsional karena ia merupakan pemain terpenting Juventus selama kemenangan Serie A musim 2002-2003. Mencetak 9 gol dalam 29 penampilan. Ia bahkan hampir membawa klub Italia itu meraih gelar Liga Champions. Dalam semifinal melawan Real Madrid, Nedved mencetak gol menakjubkan dan memberikan assist untuk menyingkirkan juara bertahan. Namun bintang Juventus itu diskors untuk pertandingan final dan rekan-rekannya kalah dalam adu penalti melawan AC Milan yang membuat kemenangan di Ballon d'Or semakin membingungkan. Sedangkan Thierry Henry saat itu adalah penyerang paling dominan di dunia pada tahun 2003. Ia dengan mudah melewati para pemain bertahan, mencetak 24 gol dalam 33 pertandingan Liga Premier untuk Arsenal. Namun permainan Henry jauh lebih dari sekedar mencetak gol. Ia lebih cepat dari Ronaldo, lebih tajam dari Van Nistelrooy, dan sama terampilnya dengan Ronaldinho. Sayangnya selama tahun 2003, rekan setim Henry di Arsenal tidak selevel dengannya. Mereka hanya mengakhiri musim dengan 1 piala FA. Sebagai bukti kecemerlangan sang penyerang Prancis itu. Oleh karena itu, pencapaian Nedved dipandang lebih unggul oleh para pemilih Ballon d'Or, yang membuat pemain Juventus itu unggul 62 poin. Dan yang lebih parahnya lagi di tahun berikutnya, karena bahkan ketika Henry mencetak 30 gol di Liga Premier, saat Arsenal meraih gelar Liga Inggris tanpa terkalahkan, ia tetap tidak dapat memenangkan penghargaan tersebut. Andriy Shevchenko, seorang penyerang dengan jumlah gol Liga lebih sedikit musim itu dan gaya permainan yang tidak terlalu eksplosif, malah mendapatkan penghargaan tersebut. Penyerang Ukraina itu memang tampil sangat impresif, namun bahkan ia mungkin mengakui bahwa ia bukanlah pemain terbaik di dunia saat itu. 24 golnya dalam 32 penampilan di Serie A sangat krusial bagi kemenangan gelar AC Milan. Namun dengan sedikit prestasi tambahan di Eropa atau di level internasional, sulit menemukan alasan bagi Shevchenko untuk memenangkan Ballon d'Or ketimbang Thierry Henry. Bahkan Henry hanya berada di peringkat keempat. Yang membuat kemenangan striker AC Milan itu semakin membingungkan adalah musim itu ada kandidat lainnya yang mungkin bisa diperdebatkan. Deco, salah satu gelandang paling kreatif dalam sejarah, akhirnya mendapatkan pengakuan pada musim 2003-2004. Pemain asal Portugal itu merupakan tokoh sentral dalam kemenangan mengejutkan FC Porto di Liga Champions dengan mendominasi lini tengah dan mengalahkan tim-tim besar Eropa. Sementara itu, tak ada kata yang bisa menggambarkan betapa luar biasanya keterampilan Ronaldinho sepanjang tahun 2004. Si jenius Samba ini membuat bek-bek putus asa setiap minggunya, menyumbang 15 gol di La Liga dengan cara yang paling memukau dan tidak dapat dibayangkan. Namun meskipun Deco dan Ronaldinho
memainkan sepak bola indah dengan cara yang flamboyan, dan keduanya harus puas finish masing-masing di posisi kedua dan ketiga. Sekarang, sejauh yang saya tahu, butuh beberapa tahun lagi sebelum kita bisa melihat kemenangan Ballon d'Or yang masih bisa diperdebatkan. Dengan kemenangan kontroversial berikutnya terjadi pada tahun 2010, tapi percayalah, perampokan terbesar belum terjadi. Kini setelah semua itu berlalu, pada tahun 2010, sekali lagi ada 3 pemain yang merasa mereka pantas mengangkat penghargaan tersebut. Tapi mereka semua dikalahkan oleh satu nama, Lionel Messi. Fakta bahwa Xavi, Iniesta, dan Sneijder semuanya mengakhiri karir mereka tanpa satupun Ballon d'Or adalah sebuah pertanyaan besar. Mari kita bersikap jujur. Selama musim 2009-2010, Messi mulai menakutkan dunia sepak bola. Driblenya sangat memukau, sesuatu yang tak terlihat sejak era Diego Maradona. Umpan-umpannya setara dengan playmaker terbaik dunia, yang mencetak 34 gol dalam 35 pertandingan La Liga saat Barcelona mempertahankan gelar. Dan ia juga memuncaki daftar top skor Liga Champions musim itu. Lalu kenapa Messi tidak layak memenangkan Ballon d'Or 2010? Jawabannya menarik. 2 rekan setim Messi yang paling berbakat di Barcelona, Xavi Hernandez dan Andres Iniesta, adalah 2 gelandang terbaik yang pernah bermain dalam sejarah sepak bola. Kejeniusan mereka dalam mengatur ritme permainan tiki-taka membuat lawan-lawan Barcelona nyaris tak berkutik, dan keduanya melanjutkan kemitraannya itu di level internasional. Xavi dan Iniesta mengantar Spanyol meraih trofi Piala Dunia 2010. Sementara itu, Messi kesulitan menampilkan performa terbaiknya untuk Argentina. Ia hanya mencetak 1 gol untuk Argentina antara Oktober 2009 hingga Oktober 2010 dan gagal memberikan dampak saat negaranya tersingkir lebih awal di Piala Dunia. Dan kita belum membahas Wesley Sneijder. Absennya Sneijder dari podium Ballon d'Or adalah salah satu perampokan terbesar dalam sejarah sepak bola. Gelandang asal Belanda itu mencetak 8 gol dan 15 assist saat membawa Inter Milan meraih triple winner, Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions. Dan kalau itu belum cukup, Sneijder juga mencetak 5 gol dalam 7 pertandingan saat Belanda secara mengejutkan mencapai final Piala Dunia. Tapi sang pahlawan Inter itu secara tak adil diabaikan. Ia hanya finish di belakang Messi, Xavi, dan Iniesta, para pemain yang dia singkirkan di semifinal Liga Champions. Tahun 2013 pun menyimpan cerita serupa. Saat itu, Sneijder mulai kehilangan arah, dan perdebatan Messi versus Ronaldo mencapai puncaknya. Franck Ribéry yang terlupakan dalam Ballon d'Or 2013. Harus diakui, Ronaldo yang saat itu berusia 28 tahun dan termotivasi oleh kegagalan 2 tahun sebelumnya tampil luar biasa. Ia mencetak 69 gol di semua kompetisi, lebih banyak dari siapapun, termasuk 34 gol di La Liga pada tahun 2012-2013. Akan tetapi, meski Ronaldo begitu hebat, baik Real Madrid maupun Portugal tak memenangkan trofi besar. Sementara itu, Bayern Munchen memborong semua gelar utama. Franck Ribéry mencetak 22 gol dan 18 assist dalam 52 pertandingan, menjadi pemain kunci saat Bayern menyapu Liga Champions, Piala Super Eropa, Piala Dunia antar klub, Bundesliga, DFB Pokal, dan Piala Super Jerman. Ia adalah pemain terbaik dari tim terbaik di dunia saat itu. Tampaknya sudah jelas bahwa bintang Prancis itu seharusnya memenangkan Ballon d'Or. Bahkan Ribéry sendiri dengan rendah hati menyatakan, "Dengan segala hormat, Messi dan Ronaldo tidak lebih baik dari saya pada tahun 2013. Ballon d'Or tahun itu selamanya akan menjadi tanda tanya besar. Ribéry bahkan berkata, "Saya masih mencari penjelasan. Saya mengalami tahun yang sempurna. Saya tidak bisa bermain lebih baik lagi dari itu." Tapi bersaing melawan Messi dan Ronaldo pada dekade itu sangat mustahil. Dan jika bersaing sebagai penyerang saja sudah begitu berat, bayangkan jika Anda mencoba melakukannya sebagai penjaga gawang. Pada tahun 2014, Manuel Neuer
menjalani tahun yang nyaris sempurna, tapi tetap gagal meraih Ballon d'Or. Jangan salah, Ronaldo juga tampil istimewa. Ia mencetak 61 gol sepanjang tahun dan membantu Real Madrid meraih Liga Champions pertama mereka dalam 12 tahun. Tapi penampilan Neuer benar-benar mengubah struktur taktik permainan. Di bawah asuhan Pep Guardiola di Bayern, Manuel Neuer merevolusi peran kiper. Ia menjadi sweeper kiper sejati, membuka jalan bagi tim bermain dari belakang, dan menjadikan kiper sebagai pemain ke-11 dalam penguasaan bola. Distribusinya luar biasa, layaknya gelandang, dan perannya dalam membangun serangan sangat vital. Hasilnya juara Bundesliga, Piala Dunia antar klub, dan UEFA Super Cup. Dan seandainya peran taktis Neuer 25 clean sheet dan distribusinya belum cukup, ia juga memimpin Jerman meraih gelar Piala Dunia 2014, menjaga 4 clean sheet sepanjang turnamen, dan memenangi Golden Glove. Sayangnya performa Ronaldo tetap tak terbendung, dan kemenangannya melawan Neuer juga mungkin karena Real Madrid musim itu berhasil membantai Bayern Munchen dengan agregat 5-0. Ronaldo merebut Ballon d'Or, Lionel Messi finish di posisi kedua, dan Manuel Neuer harus puas di posisi ketiga, menyaksikan dari jauh saat dua bintang itu menyita perhatian media. Sama seperti penjaga gawang, pemain bertahan juga menghadapi perjuangan berat untuk meraih Ballon d'Or. Pada tahun 2019, Virgil van Dijk adalah pemain paling berpengaruh di dunia. Tapi ia diabaikan demi Messi yang meraih Ballon d'Or berkat 36 gol dan gelar La Liga. Messi memang tampil luar biasa, tapi tahun gemilang Van Dijk bersama Liverpool tidak bisa diabaikan. Ia membantu Liverpool mencapai final Liga Champions, meski dikalahkan Real Madrid. Di musim berikutnya, Van Dijk tampil berbeda. Ia memimpin lini belakang Liverpool menuju 97 poin di Premier League dan gelar Liga Champions dengan pertahanan nyaris sempurna. Teknik dan visi permainannya luar biasa. Lihat saja assist 70 yardnya melawan Bayern Munchen. Ia bahkan meredam Messi di final Liga Champions di Anfield. Namun, Messi tetap membawa pulang Ballon d'Or. Dan pada tahun 2020, perampokan terbesar terjadi. Kali ini bukan dilakukan oleh pemain, melainkan oleh virus. Pandemi COVID-19 membuat Ballon d'Or 2020 dibatalkan secara kontroversial. Padahal sepak bola tetap berlangsung, meski dengan stadion kosong dan protokol yang ketat. Tidak ada alasan logis untuk membatalkan penghargaan. Dan siapakah korban terbesarnya? Itu adalah Robert Lewandowski. Striker Polandia itu mencetak 15 gol dalam 10 pertandingan Liga Champions, membawa Bayern juara. Ia juga menambah 34 gol lagi di Bundesliga. Musimnya luar biasa. Sementara itu, Messi dan Ronaldo tampil biasa saja. Messi dipermalukan 2-8 oleh Bayern di semifinal. Ronaldo meski tetap tajam, bukan lagi kandidat realistis. Jika Ballon d'Or 2020 tetap diadakan, pasti namanya adalah Robert Lewandowski. Dan jika ia kecewa di tahun itu, maka ia pasti murka di tahun 2021. Meski mencetak 41 gol hanya dalam 29 penampilan Bundesliga dengan rata-rata 1,41 gol per pertandingan, memenangkan Bundesliga, Piala Dunia antar klub, dan UEFA Super Cup, Lewandowski lagi-lagi gagal meraih Ballon d'Or. Dan saat itu yang merebutnya adalah Lionel Messi. Pemain Argentina itu mencetak 30 gol dan 11 assist di La Liga, dan Barcelona hanya finish ketiga dan tersingkir di babak 16 besar Liga Champions. Namun performanya di Copa America menyelamatkan segalanya. Ia memimpin Argentina menjuarai turnamen, menyumbang 9 kontribusi gol sepanjang Copa America. Namun banyak yang bertanya, apakah Messi layak meraih Ballon d'Or 2021? Karena selama tahun itu Lewandowski benar-benar berada di level yang berbeda. Namun di musim berikutnya ceritanya hampir terulang kembali. Tapi kali ini Erling Haaland dan korbannya bukan Lewandowski. Musim 2022-2023 adalah milik Haaland dengan penampilan penuh kejeniusannya dalam memecahkan rekor. Namun ia harus kehilangan hadiah tersebut karena kepahlawanan Messi dalam 7 pertandingan di Piala Dunia.
Sisa tahun Messi sebenarnya tidak menyimpan banyak kejadian penting. Bahkan menjelang Piala Dunia 2022, sejumlah kritikus mulai mempertanyakan apakah Messi sudah selesai dari level tertingginya. Pasalnya pada tahun 2021, Messi pindah ke PSG dan di liga yang secara umum dianggap lebih lemah. Para pendukung berasumsi bahwa mantan bintang Barcelona itu akan mengakhiri karirnya dengan banyak gol. Namun di PSG, pria yang mencetak 672 gol untuk Barcelona itu justru kesulitan mencetak gol. Selama musim Liga 2021-2022, Messi hanya mencetak 6 gol dalam 26 penampilan. Musim berikutnya pun tidak jauh lebih baik. Pemain Argentina itu hanya mencetak 16 gol Liga, lebih sedikit dari beberapa penyerang lain yang bahkan tak banyak dikenal publik. Karir Messi tampak akan berakhir tanpa bisa mengulang puncak kecemerlangannya di Barcelona, kecuali jika ia bisa menembusnya di Piala Dunia 2022. Trofi terbesar dalam dunia sepak bola itu belum pernah diraih Messi sepanjang karir gemilangnya, dan ini hampir pasti merupakan kesempatan terakhir baginya untuk mendapatkan penghargaan yang akan mengukuhkan warisannya sebagai pemain terhebat yang pernah ada. Meskipun sempat mengalami kekalahan mengejutkan di pertandingan pembuka melawan Arab Saudi, Messi berhasil membawa negaranya meraih kejayaan di Piala Dunia. Ia menyumbang 7 gol di seluruh turnamen. Kepahlawanan Messi di Piala Dunia tersebut melengkapi karir legendarisnya dan membuatnya dianggap sebagai pemain terhebat sepanjang masa. Namun, jika kita berbicara soal pemain terbaik tahun itu, Messi sebenarnya tidak mendekatinya. Karena sepanjang musim 2022-2023, saat Messi berjuang di level klub, Haaland justru sedang membakar Liga Premier. Monster Norwegia itu tiba di Manchester pada musim panas 2022. Meski sebelumnya mencetak 62 gol dalam 67 penampilan di Bundesliga, masih muncul keraguan apakah ia bisa mengulangi penampilannya di Premier League. Namun semua keraguan itu langsung dibungkam. Haaland mencetak 18 gol yang luar biasa hanya dalam 13 pertandingan pembuka Liga Premier, sebuah statistik yang bahkan sulit dipercaya. Pada akhir musim, Haaland telah memecahkan rekor gol Liga Premier, mencetak 36 gol hanya dalam 35 penampilan, ditambah 12 gol di Eropa. Ia terbukti menjadi kepingan yang selama ini hilang dalam teka-teki Pep Guardiola. Meski Manchester City telah mendominasi Liga Premier selama beberapa musim terakhir, mereka selalu gagal di Liga Champions. Namun di musim 2022-2023, dengan Haaland memimpin lini depan, Manchester City musim itu meraih triple winner. Warisan sang Norwegia langsung menjadi abadi, dan dengan 36 gol di Liga Premier, tampaknya Haaland tidak perlu diragukan lagi akan memenangkan Ballon d'Or tahun itu. Namun yang mengejutkan, Haaland kalah dari Messi. Hanya karena kisah dongengnya dalam 7 pertandingan di Piala Dunia 2022. Kemenangan Messi di turnamen itu memang istimewa, bersejarah, bahkan nyaris sakral. Namun di luar ke-7 pertandingan tersebut, sepanjang tahun, Messi nyaris tidak membuat gebrakan berarti. Pada tahun 2024, Messi bahkan sudah meninggalkan sepak bola Eropa. Ia tak lagi bersaing untuk memperebutkan trofi Ballon d'Or. Tapi sekali lagi, seolah-olah trofi internasional memiliki kekuatan magis yang mempengaruhi para pemilih untuk memberikan penghargaan kepada pemenang. Karena Rodri entah bagaimana berhasil mengalahkan Vinicius Junior. Meskipun pemain Brasil tersebut tampil luar biasa, ini bukan berarti Rodri tidak termasuk pemain terbaik dunia pada tahun 2024. Tapi memahami mengapa gelandang Manchester City itu bisa berada di atas Vinicius Junior adalah sesuatu yang sulit diterima oleh sebagian besar fans. Rodri memang tampil spektakuler saat City memenangi gelar Liga Premier. Umpan-umpannya, kesadaran posisi, dan kemampuannya mengatur tempo membuat City nyaris mustahil dikalahkan. Musim gemilang Rodri pun berlanjut ke Euro 2024. Gaya bermain Spanyol yang mengandalkan penguasaan bola sukses membawa mereka menyingkirkan favorit seperti Jerman, Prancis, dan Inggris. Meski Rodri hanya mencetak 1 gol di turnamen itu, peran strategisnya sangat penting dalam dominasi permainan Spanyol atas lawan-lawannya.
Harus diakui gelandang Spanyol itu nyaris tidak dapat dikalahkan sepanjang musim 2023-2024. Tapi beberapa kali kita pernah melihat hal seperti ini. Apa cukup untuk memenangkan Ballon d'Or? Dan gelandang lainnya yang dianggap lebih hebat dari Rodri seperti Xavi, Iniesta, Busquets, Vieira, Gerrard, dan Lampard semuanya pernah kalah dari para penyerang hebat di masa lalu. Jadi mengapa Rodri dianggap lebih hebat daripada Vinicius pada tahun 2024? Selama musim 2023-2024, Vinicius menunjukkan kecepatan luar biasa, dribble yang menakutkan, dan penyelesaian akhir yang klinis. Ia mencetak 24 gol dan membantu Real Madrid memenangkan La Liga dan Liga Champions. Di atas kertas, Vini jauh di depan Rodri. Ia beberapa kali memenangkan pertandingan sendirian dengan bakatnya. Sementara itu, Rodri bermain dalam peran yang meningkatkan kualitas rekan setimnya, tapi tak sering menciptakan momen ajaib sendiri. Karena itulah Vinicius begitu yakin bahwa ia akan memenangi Ballon d'Or. Namun, rasa percaya dirinya berubah menjadi malu ketika bocoran muncul bahwa Rodri lah yang akan merebut trofi individu terbesar tahun 2024. Vinicius pun menolak menghadiri acara tersebut. Ia dan klubnya merasa bahwa telah terjadi sebuah perampokan yang jelas dan terang-terangan. Kadang keadilan terasa jauh dari jangkauan dan pilihan pemenang menyisakan perdebatan yang tak kunjung usai. Namun itulah yang membuat Ballon d'Or bukan sekedar trofi biasa, melainkan simbol dari perjalanan panjang dan penuh liku setiap pemain yang bercita-cita menjadi yang terbaik. Namun, di balik gemerlap dan kemewahan penghargaan Ballon d'Or, muncul pertanyaan yang tak pernah lekang oleh waktu. Sebenarnya, apa yang menjadi penilaian utama untuk menentukan siapa yang layak jadi pemain terbaik dunia? Apakah murni soal jumlah gol dan assist, ataukah pencapaian tim dan trofi yang diraih? Atau justru kisah perjuangan pribadi dan pengaruh sang pemain di lapangan? Tidak ada jawaban pasti, karena setiap pemilih punya sudut pandang berbeda. Ada yang menilai dari statistik, ada yang melihat dampak besar di pertandingan krusial, bahkan ada yang mempertimbangkan faktor emosional dan cerita di balik sosok pemain itu. Yang jelas, bahkan Ballon d'Or bukan sekedar tentang angka. Ia adalah cerminan dari kompleksitas sepak bola itu sendiri, tempat di mana prestasi, popularitas, dan narasi pribadi bertemu, saling berebut hati para pemilih. Maka jangan heran jika setiap tahun selalu ada kontroversi, pro dan kontra yang membuat debat tentang siapa yang pantas tak pernah usai. Dan mungkin itulah yang membuat Ballon d'Or tetap menjadi penghargaan paling menarik sekaligus paling misterius di dunia sepak bola. Kalau kamu suka cerita-cerita sepak bola penuh drama, kontroversi, dan kisah-kisah unik lainnya, jangan lupa tetap setia di channel Bola Story. Karena di sini kita bakal terus menggali semua sisi menarik dunia sepak bola. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.